Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, sehingga kita masih mampu melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mampu untuk senantiasa mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita selaku mukallaf makhluk yang telah dibebankan syariat kepada kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupanya senantiasa marilah kita senantiasa bersalawat kepada Allah supaya dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti, menjalankan sunnah beliau sampai akhir hayatnya. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan ataupun pada saat kami pernah belajar syarah kitab Tauhid dengan guru kami Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Adani Al-Yamani di Darul Hadis di Ma'rib. Beliau menceritakan tentang kisah bahwasanya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selesai mengajarkan kitab Tauhid kepada murid-muridnya, ketika itu datanglah sebuah berita. Ada yang menyebarkan berita bahwasanya di salah satu kampung yang berdekatan
dengan kampung mereka ada seseorang yang melakukan dosa perzinahan. Maka kagetlah para hadirin waktu itu. Sontak semuanya kaget. Ini luar biasa, ini dosa. Ini bahaya ini. Semuanya merasa terkaget-kaget. Semuanya waktu itu yang hadir, kata beliau, ia merasakan suatu hal yang sangat menyakitkan. Namun datang lagi berita di desa yang satunya ada orang memakai zina, biasa-biasa saja. Kemudian berdirilah syekh. Kita tidak lanjut lagi belajar kitab lain. Kita akan ulang kitab tauhid ini. Kenapa? Karena tauhid belum menusuk, belum menembus hati kalian, kata beliau. Kenapa? Karena ketika kalian mendengarkan ada berita orang melakukan perbuatan syirik, kalian biasa-biasa saja. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Sementara ada berita yang tadi orang berzina gempar, heboh majelisnya. Padahal dosa syirik itu lebih besar di sisi Allah. Bukankah kita telah mempelajari babu al-khawfi minasyirk, bab takut, khawatir terhadap dosa kesyirikan. Kalau seandainya ketika kita mendengar ada perbuatan syirik tidak bergerak hati kita, nyaman-nyaman saja suasana hati kita, maka beliau mengatakan inti tauhid belum menembus hati kalian. Baru-baru ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbuatan syirik besar. Tidak jauh dari sini, di balai kota, acara hitam putih. Alhamdulillah, saya dengan teman langsung kami samperin tempat itu, kita langsung nasihat ini syirik. Mereka tahu rupanya. Ya kami tahu juga, tidak dibantah. Meramal nasib, membuka aura, mencuci pusaka, semuanya perbuatan syirik yang apabila dilakukan maka ini akan mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalilnya Bapak Ibu? Allah yang mengatakan bahwasanya musibah itu datang ketika dilakukannya maksiat kepada Allah. Maksiat apakah yang lebih besar daripada syirik? Adakah maksiat yang melebihi dosa berbuat syirik kepada Allah? Tidak ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 30? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah suatu musibah pun yang menimpa kalian, kata Allah, fabima kasabat aydikum, melainkan karena perbuatan tangan-tangan kalian. Namun Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari perbuatan hamba-hambanya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, qala ma aqaballahu bihi fid dunya fallahu a'lamu min an yusni alaihi al-uqubata yawm al-qiyamah wa ma afallahu anhu fid dunya fallahu akramu min an ya'uda fi akhrihi yawm al-qiyamah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan iqabnya, menurunkan musibah dan azabnya di dunia ini. Fallahu ahlamu min an yusni alaihi al-uqubata, dan Allah itu lebih bijaksana, dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih lembut daripada an yusni alaihi al-uqubata, daripada beliau Allah Subhanahu wa taala memuji atas musibah yang ditimpakan di hari kiamat, wa ma'afallahu anhu fi dunya, dan apa yang dimaafkan darinya
oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, fallahu akramu min an ya'uda fi afwihi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mulia min an ya'uda fi afwihi, daripada Allah Subhanahu wa taala kembali memaafkannya di hari kiamat. Jadi ya, dari perkataan beliau ini, berdasarkan ayat ini, tahu kita bahwa musibah yang datang itu adalah karena perbuatan manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala memuji ya musibah itu. Untuk apa? Ya, untuk supaya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan manusia. Ketika mereka berbuat kesalahan, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam perkataan beliau yang lainnya, beliau menukilkan perkataan daripada ulama tafsir. Kalau tidak salah ini adalah Ibnu Abbas ya, berkata ketika turun ayat ini, "Saufassiruha laka ya Ali." Saya akan mentafsirkan ayat ini, yakni surah Asy-Syura ayat 30 tadi. Wahai Ali, saya akan mentafsirkan ayat ini. Wahai Ali, ma asabakum min maradin aw uqubatin aw bala'in fid dunya. Tidaklah menimpa kalian dari penyakit, berupa penyakit, atau berupa azab, atau berupa bala, ujian di dunia, fadima kasabat aydikum, melainkan karena apa yang telah dibuat oleh tangan-tangan kalian. Wallahu ta'ala ahlamu min an yusni alaihi uqubata fil akhirah wa ma'afallahu anhu fid dunya, fallahu ta'ala akramu min an ya'uda ba'da afwihi. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir yang tadi. Jadi intinya hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perspektif Islam, musibah bencana yang Allah datangkan di dunia ini tidak hanya semata-mata fenomena alam. Musibah yang Allah datangkan memiliki hikmah, maka hikmahnya itu adalah sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan daripada umat manusia. Jadi kalau seandainya hadirin yang diberikan oleh Allah, datang bencana menimpa kita, maka ini tidak hanya semata-mata fenomena alam, namun ini adalah karena perbuatan tangan-tangan manusia, dosa manusia. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sebagaimana dalam asar yang disandarkan kepada beliau mengatakan, ma nazala bala'un illa bidzambin. Tidaklah turun bala, musibah, melainkan karena dosa. Jadi ya, ketika terjadi perbuatan syirik, kita hendaknya takut dan khawatir hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa, Pak? Karena itu adalah penyebab musibah atau bencana yang Allah akan timpakan kepada manusia. Maka apa yang harus kita lakukan? Disitulah pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Jadi bagaimana bentuknya? Yang pertama bisa dengan kekuatan. Namun ini adalah bagi pemerintah, bagi orang yang memiliki otoritas. Ketika Nabi telah menjadi penguasa, ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, maka Nabi memerintahkan kepada sahabatnya untuk menghancurkan Latta, Uzza, berhala-berhala, dibersihkan Ka'bah dari seluruh berhala-berhala yang digantungkan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Namun ketika Nabi lemah, ketika Nabi belum mempunyai kekuatan, maka Nabi hanya mengajak dengan lisannya, menyerukan kepada kaumnya, tinggalkan berhala-berhala itu, tinggalkan kesyirikan. Namun apa yang didapati oleh Nabi?
yang didapati oleh Nabi adalah beliau diusir. Cerita yang masyhur ketika beliau mengingatkan penduduk kota Taif dari kesyirikan, apa yang beliau dapatkan? Beliau dilempari. Namun beliau mendoakan, boleh kita mendoakan kepada orang musyrik. Namun yang dilarang itu adalah ketika orang musyrik itu mati, meninggal. Itu nggak boleh kita mendoakan ampunan. Tapi kalau seandainya orang musyrik masih hidup, boleh kita mendoakan sebagaimana Nabi mendoakan ahlu Taif, orang Taif. Allahumma dihim, gitu. Ya Allah, beri hidayah mereka. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Mereka orang bodoh. Maka orang yang melakukan kesyirikan hari ini adalah orang bodoh. Walaupun mereka mengklaim dirinya memiliki jenjang pendidikan, status pendidikannya sarjana, magister, doktor, ya. Namun kalau seandainya mereka melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang bodoh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita sebagaimana kewajiban Nabi ketika belum memiliki kekuatan adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Kita datangi, kita sampaikan. Ya. Namun di antara kita ya banyak yang ragu-ragu, dia nggak mau terkadang. Biarlah, itu nggak ada seperti itu, Pak. Mesti takut kita. Bahkan di bab-bab pertama kita pelajari dalam kitab tauhid itu adalah babul khaufi minasyirk. Betul-betul kita takut ya ketika kita menyaksikan mendengar perbuatan syirik, takut. Kita takut dengan apa? Takut dengan musibah Allah. Yang kalau seandainya musibah Allah itu datang dan kita tidak beramal ma'ruf nahi munkar, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad? Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Demi jiwa Muhammad yang berada di genggamannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna an yab'atha 'alaikum iqaban min 'indihi aw la yad'unnahu fala yustajabu lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian beramal ma'ruf nahi munkar, kata Nabi. Atau kalau seandainya itu tidak kalian lakukan, aw la yushikanna alaikum aw la yushikanna an yab'atha alaikum iqaban min indihi. Atau kalau seandainya kalian tidak mau beramal ma'ruf nahi munkar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan yang mengazab kalian, menurunkan azab dari sisinya. Au la yad'unnahu falam yustajab lakum. Atau kalian berdoa kepada Allah, maka doa kalian tidak dijabahi oleh Allah. Maka para ulama mengatakan orang yang tidak mau beramal ma'ruf nahi munkar, maka ada dua ganjaran yang akan dia dapatkan. Yang pertama, akan turun azab Allah. Kemudian yang kedua, akan terhalangi doanya. Jadi orang yang diam dengan kemungkaran, dua ini akan dia dapatkan. Sehingganya di antara usul manhaj Ahlussunnah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau, Ma'alimu manhaji Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ada keinginan untuk beramal ma'ruf dan ada keinginan, ada gerakan, ada ya kemauan untuk mencegah kemungkaran. Jadi umat Islam itu nggak boleh hadir yang diberikan oleh Allah kebaikan hanya untuknya. Bahkan Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Artinya orang yang tidak menegakkan nasihat berarti dia tidak menegakkan agamanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita menjadi setan yang bisu. Disebutkan dalam athar para sahabat, jangan kalian menjadi syaitan akhras, syaitan yang bisu. Bagaimana itu? Yaitu orang yang tahu itu mungkar namun dia tidak berupaya untuk mencegahnya. Mencegah itu ada tiga, Pak. Yang pertama dengan tangan, kekuasaan. Itu bukan otoritas kita kecuali pemerintah. Yang kedua adalah dengan lisan, kita nasihati. Kemudian yang ketiga, kita benci. Namun ini Rasul mengatakan wadzalika ad'aful iman. Ini adalah serendah-rendah keimanan. Maukah kita iman kita rendah? Tidak mau, kita harus meningkatkan terus keimanan kita kepada Allah. Karena kalau rendah
bisa don, Pak, bisa terjun payung di mana kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemungkaran yang paling mungkar yang kita saksikan itu perbuatan syirik. Kita datangi aja, Pak. Sebagai apa, Pak? Apa alasan kita beramal ma'ruf nahi munkar itu? Sebagai bahan? Sebagai hujah kita di depan Allah adalah wa idh qalat ya ummatun lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban alima qalu ma'dziratan indallah. Ya wa idh qalat ummatun, dan ingatlah suatu umat berkata, lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban alima. Kenapa engkau jadi di kalangan Bani Israel dahulu ada suatu umat yang ingin menasihati suatu umat yang melakukan kemungkaran. Jadi ada segolongan manusia berkata kepada segolongan yang akan mencegah perbuatan kemungkaran itu, kenapa kalian ingin memberikan nasihat kepada kaum yang Allah akan menghancurkan mereka, Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih? Maka kaum itu mengatakan qalu ma'dziratan indallah. Mereka mengatakan ini menjadi uzur saya, ini menjadi nanti bukti di sisi Allah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ya membangkitkan kita kelak di akhirat, ini menjadi alasan saya di sisi Allah bahwasanya ya Allah, aku telah menasihati kaum itu. Dan supaya mereka tidak menuntut, Pak. Orang yang berbuat syirik itu nanti menuntut kita. Si fulan tidak tahu itu syirik, namun dia diam. Dia tidak pernah menegur saya. Apa yang akan kita katakan kelak di hadapan Allah? Itulah fungsinya ya amar ma'ruf nahi munkar itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat ya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf 164. Ya, adzaban syadida afwan ya. Wa idh qalat ummatun minhum, dan ingatlah satu umat dari mereka berkata, lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibu adzaban syadida. Kenapa kalian memberikan ya nasihat kepada kaum yang Allah akan membinasakan atau mengazab mereka dengan azab yang pedih? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun ya. Mereka menjawab ini sebagai ya sebagai bukti kelak, sebagai uzur kami di hadapan Allah, bahwasanya kami telah memberikan nasihat minimal ya, kalau tidak mampu dengan tangan minimal memberikan nasihat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mereka yang melakukan perbuatan dosa tersebut ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid ini, yang mana kita telah sampai kepada bab surah Al-Qasas ayat 56 kemarin, dan telah kita bacakan hadis yang dibawakan oleh Al-Musannif penulis kitab, yaitu hadis dari Ibnul Musayyib dari ayahnya. Kemudian kita lanjutkan, qala syarihu hafizahullah taala, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Ini sudah belum makna secara global dari hadis ini? Kira-kira udah Bang ya? Iya. Nah, ya sekarang kita masuk kepada ma yustafadu minal hadis ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang sebelumnya. Al-ula, yang pertama, jawazu i'adatil maridi al-musyriki idza rujiya islamuhu. Bolehnya menjenguk atau melayat orang sakit walaupun dia musyrik, namun ada ketentuannya, idza rujiya islamuhu, apabila diharapkan dia masuk Islam. Jadi boleh ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan hadis yang sebelumnya, kita menjenguk orang musyrik atau orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi misalkan, atau orang agama lain, boleh kita lawat ya, boleh kita jenguk ketika mereka sakit,
untuk supaya kita menyampaikan Islam di detik-detik kematian mereka. Kemudian as-saniyah yang kedua, madarratu ashabis su'i wa qurana'i syarri 'ala al-insan. Bahayanya teman-teman yang jelek dan karib kerabat yang buruk terhadap manusia. Nah, di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada hadis yang kemarin bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berupaya untuk menuntun pamannya Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaja biha indallah. Uhaja laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalau engkau ucapkan kalimat itu, maka dia akan menjadi kalimat yang akan aku jadikan sebab untuk berhujah di hadapan Allah, untuk menolong engkau karena engkau telah masuk Islam. Namun pamannya didekati oleh temannya yang buruk. Siapa itu, Pak? Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, dua pembesar kaum musyrikin dan juga kerabat daripada pamannya, masih paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpengaruhlah dia sehingga dia mati atau meninggal di atas agama kemusyrikan, yakni agama Abdul Muthalib. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya berteman karib, menjadikan teman dekat orang-orang yang buruk agamanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i memberikan arahan kepada sahabatnya, al-mar'u ma'a dini khalilihi, kata Rasulullah. Seseorang itu akan sesuai dengan agama teman karibnya, khalilnya. Khalil ini, Pak, tidak lebih besar daripada sahib atau sadiq, Karena khalil itu artinya teman dekat, kekasih, itu teman dekat yang sangat intens sekali. Maka Nabi mengatakan, al-mar'u ma'a dini khalilihi. Seseorang itu berdasarkan teman-teman dekatnya. Falyanzur ahadukum liman yakhalil. Hendaknya kalian memperhatikan siapa orang yang akan kalian jadikan teman dekat. Kalau seandainya dia adalah orang yang buruk agamanya, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi kita dan akan merusak agama kita. Maka pilihlah teman-teman yang bisa menuntun kita, yang bisa mempengaruhi kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersabar, berteman dengan orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita memalingkan pandangan kita kepada orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia. Maka Allah mengatakan, bersabarlah dengan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang senantiasa beribadah kepada Allah pagi dan petang. Maka janganlah kalian dipalingkan kepada orang-orang yang hanya mengharapkan kehidupan dunia. Ini pentingnya masyarakat muslimin kita berteman dengan orang-orang yang baik. Kemudian as-salisah yang ketiga, anna ma'na la ilaha illallah tarku ibadatil asnam wal awliya'i was salihin. Sesungguhnya makna la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadahan kepada berhala, para wali-wali dan orang-orang saleh, wa ifradullahi bil ibadah, dan mengesahkan Allah dalam peribadahan, wa annal musyrikina ya'rifuna ma'naha, dan orang-orang musyrik mengetahui makna la ilaha illallah sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Karena kalau seandainya mereka orang-orang musyrik mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya mereka harus meninggalkan setiap berhala, setiap patung yang mereka ciptakan dengan tangan-tangan mereka, yang mereka sembah, yang mereka jadikan perantara menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mereka yakini sebagai pemberi syafaat kelak di sisi Allah, yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena mereka tahu konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, maka mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka lihatlah
sejarah sirah nabawiyah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam antusias beliau, bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana usaha beliau Bapak Ibu dalam menjelaskan tauhid ini kepada kaumnya. Suatu ketika disebutkan ya di dalam riwayat yang sahih bahwasanya beliau pernah mengumpulkan seluruh pembesar-pembesar Quraisy, bahkan beliau mengumpulkan kerabat beliau, karena beliau itu Allah utus untuk keluarga, beliau itu Allah utus menjadi Rasul di tengah-tengah sukunya, suku Quraisy. Dikumpulkan oleh beliau. Hadir waktu itu juga Abu Lahab. Kemudian beliau mengatakan, ya ayuhan nasu qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, sekalian ucapkan la ilaha illallah. Ketika mendengar itu panaslah Abu Lahab. Ya Muhammad, alihada jama'atana, tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'atana, celaka kau Muhammad. Apakah karena untuk ini engkau mengumpulkan kami, supaya kami meninggalkan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kami, supaya kami meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami yakini yang akan mendekatkan diri kami kepada Allah? Celaka kamu Muhammad. Langsung turun firman Allah. Ini di antara asbab nuzul surah Al-Lahab itu. Maka Allah langsung menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Turunlah firman Allah dalam surah Al-Masad, atau disebut dengan nama surah Al-Lahab ini. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar celaka. Ma'afna anhu maluhu wa ma kasab, dan tidak bermanfaat untuknya hartanya dan apa yang dia usahakan. Enggak ada guna hartanya. Walaupun hartanya banyak, Abu Lahab ketika dia kafir kepada Rasulullah tidak ada gunanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena secara sosial, kehidupan sosial, keadaan orang Quraisy ditinjau dari sisi sosiologis waktu itu, mereka memandang bahwasanya kemudian itu terletak pada harta. Mereka memandang kemudian itu terletak pada usaha. Makanya Allah Subhanahu wa taala meluruskan pandangan mereka, pandangan sosial mereka. Maka Allah mengatakan ma'aghna anhu maluhu, tidak bermanfaat baginya hartanya. Walaupun banyak hartanya, kalau tidak mau mengesahkan Allah, kalau tidak mau mentauhidkan Allah, tidak bermanfaat sama sekali harta dan apa yang dia usahakan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keadaan sosial di tengah-tengah orang-orang masyarakat kafir Quraisy itu Pak, terkadang sudah hampir sama di sebagian daerah. Karena kalau kita pulang kampung, saya pribadi pulang kampung Pak, pandangan status sosial melihat kepada harta ini persis sama dengan masyarakat Quraisy. Di kampung itu Pak, kalau orang miskin itu tidak dipandang. Tapi kalau orang yang punya uang, bapitinya pulang kampung, hebat. Itulah kondisi sosial masyarakat Makkah ketika itu. Itulah pemahaman orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya kemuliaan seseorang itu, harkat dan martabat orang itu dilihat dari harta dan jabatannya. Sementara orang yang lemah ekonominya dipandang dengan pandangan mata sebelah atau sebelah mata gitu ya. Artinya dilecehkan Pak. Maka datanglah Islam, maka Islam menyetarakan itu. Maka luar biasa Pak. Islam ini menyetarakan kedudukan manusia itu. Hanya yang membedakan itu adalah takwa saja. Tidak ada beda kata Rasul. La fadla, tidak ada keutamaan
Ya, minal arabi 'alal a'jami. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang non-Arab. Demikian juga orang non-Arab atas orang Arab. Demikian juga orang yang berkulit merah dengan orang yang berkulit putih atau berkulit hitam. Tidak ada illa bittaqwa, kecuali ketakwaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka diri yang diberikan oleh Allah dalam Islam itu, Pak, ya, kemuliaan seseorang itu tidak diukur dengan harta, kemuliaan seorang itu tidak diukur dengan jabatan, namun diukur dengan ketaatannya kepada Allah. Kalau dia berharta, dia taat kepada Allah, digunakan hartanya dia Allah, itulah orang yang mulia. Kalau dia tidak punya harta, namun dia sabar, kemiskinannya, kefakirannya tidak melalaikan dia dari taat kepada Allah. Dia tidak pernah mengeluh kepada Allah. Dia bersabar atas status, ya, kemiskinan yang dia rasakan. Dia bersabar dan dia yakin kalau orang-orang miskin juga memiliki keutamaan di hadapan Allah. Apa keutamaan orang miskin, Pak? Orang miskin hisabnya sedikit. Hisab itu lama, Pak. Kalau seandainya sehari kita dihisab, ini sama dengan berapa hari di dunia, Bang? Masya Allah, alfasanah, 1000 tahun. Ada yang 1050 tahun, gitu ya. Dalam periode yang lain, ya. Lama. Tapi kalau seandainya hisabnya sepekan saja, berapa? Itu lama. Namun kalau orang miskin yang tidak punya apa-apa, punya HP nggak ada hisab HP, apa ini dihisab semua, Pak? Nggak punya motor juga, nggak ada hisab motornya, ya. Jadi, ya, orang miskin itu Masya Allah nggak punya istri juga, nggak ada hisab istrinya. Iya, itu semua dihisab, Pak. Istri kita ya akan diminta kita bertanggung oleh Allah. Pernahkah istri kita didik? Pernahkah istri kita ajak, kita ajarkan? Ini luar biasa. Ya, apalagi orang yang punya ilmu, Pak. Kalau dia melalaikan istrinya, luar biasa. Siapapun dia sudah bagus tahsinnya. Istrinya belepotan tahsinnya. Ini luar biasa itu. Hisab kita terhadap istri kita. Ya kan? Apalagi ya di zaman sekarang, Pak. Wanita itu ya punya kebebasan yang seperti setara dengan laki-laki, kesetaraan gender gitu ya. Nah, itu luar biasa. Ya, apalagi dayus ya. Laki-laki yang tidak punya cemburu kepada istrinya campur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Ada pula rapat, ada pula dinas katanya, ngumpullah istrinya dengan laki-laki. Alhamdulillah. Bagaimana nanti hisab seorang suami? Bahkan Rasul mengatakan la yadkhuluna dayus, tidak masuk surga seorang laki-laki yang tidak punya rasa cemburu dengan istrinya. Ketika istrinya berboncengan bareng dengan tukang ojek, dengan tukang Maxim, dia happy aja. Tafadhol gitu. Alhamdulillah, ini bahaya, Pak. Ini gak hisab juga antar orang, ini luar biasa. Makanya ada juga dampak positif orang yang belum punya istri yang jomblo. Ya. Ada hikmah semuanya, Pak. Ada hikmah semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam itu yang membedakan orang itu takwanya. Baik kaya maupun miskin. Kalau seandainya seorang itu kaya, maka jadilah kaya yang bersyukur. Kalau dia miskin, jadilah miskin yang taat. Namun orang miskin ini ada memang keutamaan tertentu dalam Islam ini. Apa keutamaan berat bagi orang miskin? Sehingga apa? Sehingga orang miskin itu jangan minder dalam kehidupan ini. Jangan berkeluh kesah, jangan berkecil hati. Ada keutamaannya ternyata ada. Dan mungkin kita semua sering mendengar, dan nggak apa-apa saya ulang lagi, Pak, ya, untuk lebih menguatkan ya kita. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa rawa Al-Bukhari an Imran bin Husain, dari sahabat Imran bin Husain qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittala'tu fil jannah." Ini beliau yang menceritakan tentang kisah Mi'raj beliau. Jadi ketika Isra Mi'raj itu Pak, ada hal-hal gaib yang Allah perlihatkan kepada beliau sebagai bukti tanda kenabian sekaligus mukjizat bagi beliau. Jadi Rasulullah bersabda, "Ittala'tu fil jannah." Saya menyaksikan surga. Faraitu aktsara ahliha al-fuqara. Dan aku menyaksikan mayoritas penghuninya adalah para fuqara, para fakir ketika di dunia. Wa talaqtu fin nar. Dan aku juga pernah menyaksikan neraka diperlihatkan oleh Allah. Faraitu aktsara ahliha nisa'u. Maka aku lihat kebanyakan penghuninya para wanita. Ini hadis sahih Bukhari. Sehingga orang yang miskin nggak punya HP, nggak punya ini, nggak punya ini semua banyak. Kalau dia bersyukur kepada Allah, dia bersabar kepada Allah, tidak berkeluh kesah. Kalau dia bertakwa kepada Allah, ternyata hadirnya diberikan oleh Allah, dia insya Allah termasuk salah satu ataupun manusia yang mayoritas penghuni surga. Ini subhanallah. Kemudian disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarul fuqara." Wahai para fakir, kata Nabi. Jadi diseru oleh Nabi sahabatnya yang miskin-miskin semuanya. Sini gitu ya. Wahai sekalian orang-orang miskin, orang fakir. Fakir lebih parah daripada miskin, banyak tidak ada pekerjaan mereka. Iya. Ala ubasyirukum. Maukah kalian aku berikan kabar gembira, kata Rasulullah. Inna fuqara'al mu'minina yadkhuluna al-jannata qabla abna'ihim binisfi yawmin khamsimi'ati 'amin. Sesungguhnya orang fakir dan dari kalangan orang yang beriman ini akan masuk duluan ke surga, ya, sebelum orang-orang kaya setengah hari sama dengan 500 tahun di dunia. Summa tala ar-rawi, kemudian perawi hadis ini membacakan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu kelak di akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia ini. Jadi berdasarkan hadis ini disahihkan oleh para ulama, berdasarkan hadis ini Pak, orang miskin yang beriman, yang bertakwa itu lebih duluan setengah hari. Jadi kalau setengah hari berapa Pak? 100 tahun lebih dulu Pak. Karena kenapa? Karena logika gitu ya. Karena orang kaya mesti dihitung dulu semuanya Pak. Setiap nikmat itu dihitung semuanya. Ya banyak dalam Al-Quran akan ditanya oleh Allah, akan dihisab oleh Allah setiap nikmat yang kita dapatkan. Ya, apalagi yang punya nikmat banyak di dunia ini. Ini banyak Pak. Apalagi yang istrinya 4 orang yang mau dihisab Pak. Ya Masya Allah ya. Iya. Satu-satu ditanya ntar itu. Apakah adilkah suami engkau gitu ya? Rupanya nggak adil. Terpaksa jalan miringnya ini ya. Iya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak gampang Pak. Memang tak adil sunnah. Namun sunnahnya kalau seandainya kita bijak dalam mengamalkannya, namun kalau seandainya tidak, kalau seandainya ya kita tidak berlaku adil ya, sebagai senang pula ibu yang mendengar maksudnya, iya, maka hisabnya tentu akan lama gitu Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa Pak? Intinya kita ya kaum muslimin yang mungkin Pak, ya Allah mentakdirkan kita ekonomi kurang gitu, jangan sedih Pak, jangan sedih, karena Allah tahu itu yang terbaik bagi kita. Belum tahu kita dikasih uang, dikasih apa Pak, boleh jadi kita lalai. Maka suatu keyakinan yang harus kita bacakan dalam hati kita, setiap yang Allah tetapkan bagi kita itulah yang terbaik. Yang punya harta pun jangan mikir udah rasa jadi miskin, jangan Pak. Ya rasa yang dua aja enggak. Karena dengan harta itu ya boleh jadi menjadi sebab kita masuk surga.
walaupun agak lama ya, namun kalau seandainya lolos kita dihisab ya, kita juga akan bahagia. Seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang berikutnya yang keempat, anna man qala la ilaha illallah an ilmin wa yaqinin wa i'tiqadin dakhala fil Islam. Sesungguhnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang pertama di atas ilmu, an ilmin. Jadi orang yang menuntun mu'allaf itu Pak, orang yang menuntun mu'allaf masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, hendaknya dia ngasih tahu makna secara singkat aja. La ilaha illallah itu Pak, ini maknanya gitu. Ini konsekuensinya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu, dengan keyakinan, ya, dengan i'tiqad, ya, dakhala fil Islam, maka orang tersebut telah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kelima, annal a'mala bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan ujungnya, tergantung dengan terakhir, gitu, akhir hidupnya. Makanya Abu Thalib, walaupun dia di awal ketika dia hidup dia membela dakwah Nabi, namun ternyata dia meninggal tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia ya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Innamal a'mal bil khawatim. Dalam sebuah riwayat yang sahih Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Maka hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Itu doa. Ya Allah, ya sudahi kehidupan kami ya Allah, akhiri kehidupan kami ya Allah dengan kehidupan akhir yang baik. Makanya hendaknya kita berdoa dengan doa itu Pak. Kemudian kita berdoa supaya kita istiqomah berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang keenam, tahrimul istighfar lil musyrikin. Haram beristighfar untuk orang musyrik. Jadi orang musyrik yang telah meninggal itu Pak, kita enggak boleh Allahumma ighfir lahum warhamhum gitu. Enggak dibolehkan. Kenapa? Karena ayat ya yang Allah turunkan ketika Nabi Muhammad SAW memohonkan ampunan kepada pamannya, maka turunlah firman Allah surah At-Taubah ayat berapa kemarin Pak? Ayat 113. Kata Allah, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Tidak boleh nabi ya dan orang-orang yang beriman untuk beristighfar memohon ampunan kepada Allah bagi orang musyrik yang meninggal dalam kesyirikan, walau kanu ya uli qurba, walaupun musyrik yang meninggal itu adalah karib kerabat kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang ketujuh, butlanu ta'alluqi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi li jalbil naf'i wa daf'i dharar. Batilnya ya menyandarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang selainnya untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Maksudnya seperti apa? Seperti orang-orang yang berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tolong angkat musibah kami. Ini enggak boleh, Pak. Kenapa? Karena yang mengangkat musibah itu bukan Nabi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang pergi ke kuburan Nabi kemudian minta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi. Padahal kita ziarah kubur itu boleh dalam rangka mengingat kematian dan dalam rangka untuk mendoakan orang yang meninggal, bukan minta didoakan kepada orang yang meninggal. Beda. Iya. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, araddu ala man zama Islam Abi Thalib. Hadis ini adalah bantahan terhadap orang yang menganggap Abu Thalib itu Islam, meninggal dalam keadaan muslim. Ya tidak, karena jelas sekali dalam hadis ini Abu Thalib meninggal dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, madarratu taqlidil abai wal akabiri bihaitsu yuj'alu qawluhum hujjatan yurja'u ilaiha 'inda tanazu'i. Ya. Bahayanya taklid kepada nenek moyang.
kepada orang-orang terdahulu atau kepada pembesar-pembesar, ya ketika menjadikan perkataan mereka sebagai hujjah, yang kita kembalikan ya permasalahan kepada ucapan mereka ketika terjadi at-tanazu atau perselisihan, maka ini tidak boleh dalam Islam. Karena dalam Islam itu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau seandainya kalian berselisih pendapat, itu dikembalikan kepada Allah Al-Quran dan kepada Rasulnya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu solusinya, bukan dikembalikan kepada ya adat istiadat orang-orang tua dulu. Nah, kalau menurut orang tua kami tidak boleh itu Pak Ustaz, nggak ada dalam hal agama. Tapi kalau hal dunia dan tidak melanggar konsep agama, ya boleh-boleh saja ketua orang tua apa ya, kalau seandainya tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya menjadikan perkataan orang tua dahulu untuk menetapkan sebuah ibadah, kata orang tua kami kalau kita meninggal itu harus kenduri kita, harus tahlilan. Nah, siapa orang tua kita? Mana yang lebih tua, Rasulullah daripada orang tua kita? Tentu Rasulullah jauh lagi gitu ya. Rasulullah SAW saja tidak rampungannya gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini Bapak Ibu bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.